Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mata kuliah reklamasi dan pasca tambang mengenai rencana reklamasi PT J Resource Bolang Mongondo. Di kelompok 9 beranggotakan yaitu yang pertama Jo PT KCI dengan NIM 07322013. Kemudian Nevan Christian Wagner Siagian dengan NIM 07322025. Kemudian dengan saya sendiri Lutfiana Darmatika dengan NIM 0732202048. Pendahuluan. PT Jerisos Bolang Mongondo adalah anak perusahaan Jerisos Asia Pasifik yang mengelola tambang emas di Bakan, Sulawesi Utara. Beroperasi sejak 2011, JRBM fokus pada eksplorasi pertambangan dan pengolahan emas serta berkomitmen pada praktik pertambangan berkelanjutan sesuai hukum keselamatan kerja dan tanggung jawab sosial. Luas wilayah PT Jereses Bolang Mongondo. PT Jereses Bolang Mongondo memiliki jenis izin usaha KK, yaitu kontrak karya berkomoditas mineral logam dengan luas wilayah IUP 38.150 hektar. Wilayah ini berada di Motando, Kecamatan Pinolosian, Tim, Kabupaten Bolang Mongondo, Selatan, Sulawesi Utara. Dari total luasan tersebut, lahan yang direncanakan untuk direklamasi sebesar 1,25 hektar. Perencanaan reklamasi disusun dengan tujuan untuk memulihkan kembali fungsi lahan agar dapat digunakan secara produktif dan berkelanjutan, baik dari segi ekologis maupun sosial. Proses reklamasi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi lahan dan rencana penutupan tambang. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup. PT JRBM beroperasi dalam wilayah IUP operasi produksi seluas 5.149 hektar di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondo. IUP diperoleh melalui Keputusan Bupati Bolang Mongondo nomor 540 garis miring 123 garis miring Disper Tamben garis miring 2009 tanggal 23 Oktober 2009. PT JRBM telah menyusun dan mendapat persetujuan AMDAL dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan Gubernur Sulut No. 6660.1 garis miring 1324 garis miring 2010 menetapkan kelayakan lingkungan atas rencana kegiatan tambang emas PT JRBM. Kegiatan meliputi penambangan terbuka, pengolahan biji, pembangunan infrastruktur, reklamasi, dan pasca tambang. Seluruh kegiatan wajib mengikuti RKL, RPL sebagai bentuk komitmen perlindungan lingkungan. Kemudian, lokasi kesampaian daerah. Kegiatan penambangan emas PT JRBM berlokasi di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, dalam area WUP. Lokasi ini dapat diakses dari kota-kota Mobagu dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam melalui jalur darat dan titik pusatnya berada pada koordinat 0,684721 LU dan 124.197.345 BT. Untuk mencapai lokasi penelitian dari Universitas Trisakti berjarak 2.934 km dengan menggunakan sarana mobil dan kapal dengan jarak tempuh sebagai berikut. Yang pertama, dari Universitas Trisakti ke Pelabuhan Jamrut dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda 4 dengan sarana tol selama 10 jam 11 menit. Dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni dapat ditempuh melalui jalur laut menggunakan sarana kapal selama 1 hari 22 jam 49 menit. Dari Pelabuhan Pantoloan menuju ke lokasi UP ditempuh menggunakan sarana tol dan menggunakan kendaraan roda 4 dapat ditempuh selama 19 jam 5 menit. Selanjutnya, tata guna lahan. Tata guna lahan sebelum penambangan, lahan tambang PT JRBM merupakan kawasan hutan dan pertanian masyarakat yang dimanfaatkan untuk perkebunan campuran dan ladang berpindah.
Lahan ini memiliki topografi bervariasi serta menjadi habitat flora dan fauna lokal. Aktivitas tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun, sehingga perencanaan reklamasi pasca tambang perlu mempertimbangkan pemulihan fungsi lahan awal untuk menjaga keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Kemudian tata guna lahan sesudah kegiatan penambangan. Setelah penambangan selesai, PT JRBM akan mengalihkan tata guna lahan bekas tambang menjadi hutan tanaman rakyat melalui program reklamasi berkelanjutan. Spesies lokal bernilai ekonomi seperti sengon dan jeti putih akan ditanam untuk memulihkan fungsi ekologis, mencegah erosi, memperbaiki kualitas tanah, dan mendukung keanekaragaman hayati. Lahan ini nantinya dapat dikelola masyarakat sebagai kebun kayu produktif mencerminkan komitmen perusahaan terhadap rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jo. Baik, akan saya lanjutkan untuk yang slide berikut yaitu rencana pembukaan lahan. Mulai dari pertama area penambangan. Area penambangan PT JRBM seluas 30 hektar di Desa Bakan akan dibuka dengan sistem tambang terbuka open pit. Pembuka lahan dilakukan bertahap sesuai rencana blok penambangan, mengikuti SOP dan ketentuan lingkungan. Proses ini mencangkup penandaan area oleh surveyor, larangan pembakaran vegetasi, serta pengolahan topsoil untuk reklamasi. Seluruh kegiatan dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menjaga keselamatan kerja. Lanjut, ada timbunan. Pengolahan timbunan pada kegiatan penambangan PT JRBM dilakukan secara terpisah dan terencana di area seluas 6 hektar. Sebanyak 0,75 hektar digunakan untuk timbunan tanah pucuk yang dikupas hati-hati dan ditanami cover crop guna menjaga kualitasnya. Sementara itu, 5,25 hektar dialokasikan untuk timbunan batuan penutup dengan desain geoteknik untuk kestabilan lereng. Penimbun dibedakan antara material PAV dan NAV untuk mengendalikan air asam tambang. Seluruh pengolahan mengikuti standar teknis dan prinsip konservasi lingkungan. Kemudian di sini ada kolom sedimen. PT JRBM membangun kolom sedimen seluas 0,60 hektar sebelum pembukaan lahan. Sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 1827 garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018. Kolam ini berfungsi menampung dan mengendapkan air larian permukaan di area tambang agar kualitas air buangan tetap memenuhi baku mutu. Kolam dirancang di titik elevasi terendah dengan sistem multi kompartemen untuk meminimalkan proses pengendapan. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi erosi dan pencemaran air. Next, di sini ada fasilitas pengolahan dan fasilitas penunjang. PT JRBM akan membangun fasilitas pengolahan biji emas di area konsesi seluas 0,30 hektar, mencangkup unit penghancur primer atau primer crusher dan area penimbun biji atau ROM stockpile. Fasilitas ini dirancang untuk mengecilkan ukuran biji sebelum proses lanjut serta memudahkan akses alat angkut. Dilengkapi sistem pengendali debu dan pengelolaan air limbah. Fasilitas ini dibangun sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan lingkungan. PT JRBM akan membangun fasilitas penunjang operasi tambang di lahan seluas 0,50 hektar sesuai keputusan Menteri SDM nomor 1827 garis miring 30 garis miring MM garis miring 2018. Fasilitas meliputi kantor lapangan dan
mes karyawan dengan sanitasi dan pengolahan limbah, workshop dan gudang material dengan sistem penanganan limbah limbah oli, area parkir alat berat, serta pos keamanan dan jalur evakuasi. Seluruh infrastruktur dirancang untuk mendukung efisiensi operasional, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Eh, Lanjut, di sini ada jalan tambang. Jaringan jalan tambang PT JRBM mencangkup jalan angkut utama dan jalan akses penunjang seluas 1,4 hektar. Pembangunannya mengikuti pedoman teknis keputusan Menteri ESDM nomor 1827 garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 dengan desain yang menjamin keselamatan dan efisiensi pergerakan alat berat seperti dump truck 10 ton. Spesifikasi teknis termasuk lebar jalan, radius tikungan, kemiringan, dan ketebalan perkerasan disesuaikan dengan kapasitas alat dan kondisi geoteknis setempat untuk memastikan operasional yang aman dan efektif. Di bawah ini untuk spesifikasi jaringan jalan tambang di PT JRBM. Kemudian ada program reklamasi. Lahan yang akan direklamasi kurang lebih 1,25 hektar lahan bekas tambang yang mencakup area pit, timbunan jalan tambang, fasilitas penunjang, dan kolam sedimen. Reklamasi dilakukan melalui penataan lereng, backfilling, penutupan topsoil, revegetasi, serta pembongkaran fasilitas yang tidak digunakan. Proses ini dilakukan terhadap sesuai rencana pasca tambang dengan tujuan mengendalikan fungsi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali secara produktif dan konservatif oleh masyarakat. Prinsip utama dalam reklamasi adalah pemulihan fungsi lahan agar dapat digunakan kembali secara produktif maupun konservatif oleh masyarakat setempat. Rencana pembukaan lahan. Yang pertama ada teknik reklamasi. Teknik reklamasi PT JRBM meliputi landscaping untuk membentuk lereng stabil sesuai topografi. Penimbunan kembali tanah pucuk setebal 30-50 cm. Revegetasi dengan segon, sengon, legum, dan tanaman lokal menggunakan sistem barisan, serta pembuatan drainase untuk mengarahkan air limpasan dan melindungi topsoil. Yang kedua, ada penataan gunaan lahan. Penata gunaan lahan pasca tambang di wilayah kerja PT JRBM dirancang untuk mengintegrasikan aspek ekologis, teknis, dan sosial ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi existing dan potensi pemanfaatan kembali lahan secara berkelanjutan. Berdasarkan delineasi yang ditunjukkan dalam peta, telah ditetapkan satu area reklamasi seluas kurang lebih 1,25 hektar di bagian utara bekas tambang terbuka. Lokasi ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan sekunder dan beberapa di posisi topografi lebih tinggi dari zona galian utama. Yang berikut di sini ada tabel peralatan yang akan digunakan, mulai dari ekskavator, dozer, dump truck, water tanker, head tool atau cangkul atau skop, alat semai atau pembibit dengan fungsi sebagai berikut. Yang keempat ada vegetasi. Vegetasi dilakukan untuk memulihkan fungsi ekologis lahan lahan bekas tambang seluas kurang lebih 1,25 hektar dengan menanamkan tanaman utama sengon dan penutup tanah leguminosa. Jarak tanam 3 x 3 meter menghasilkan kepadatan sekitar 1.390 pohon untuk seluruh area.
Pekerjaan yang kelima ada pekerjaan sipil di PT JRBM merencanakan pemanfaatan lahan pasca tambang secara multifungsi, tidak hanya untuk revegetasi tetapi juga untuk tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rencana ini mencangkup pembangunan fasilitas edukasi dan konservasi, kawasan agro agroforestry dengan tanaman produktif, kolam penampungan air dan pembibitan tanaman lokal, jalan inspeksi untuk akses dan pemantauan, serta ruang terbuka hijau sebagai penyangga ekosistem. Yang keenam adalah rencana pemanfaatan lubang bekas tambang (void). PT JRBM merupakan pemanfaatan lahan pasca tambang layaknya kebun multifungsi yang tidak hanya menghijaukan kembali lahan atau revegetasi, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lahan bekas tambang akan digunakan untuk fasilitas edukasi dan konservasi, seperti pusat belajar atau pos pantau, layaknya sekolah alam bagi masyarakat. Kawasan agroforestry Pala, bagaikan ladang campuran yang menggabungkan tanaman hutan dan produksi seperti kopi dan pala. Cekungan tanah dijadikan kantong air atau kolam penampung hujan, dikelilingi pembibitan tanaman lokal. Akses di area reklamasi didukung jalur inspeksi yang berfungsi seperti urat nadi, penghubung kegiatan pemeliharaan. Sisa lahan menjadi tanaman alami sebagai pelindung ekosistem sekitar dan penyangga hutan. Yang ketujuh ada pemeliharaan lahan reklamasi di PT JRBM bertujuan memastikan keberhasilan vegetasi, kestabilan lahan, dan pemulihan fungsi ekologis. Kegiatan ini mencangkup pemupukan berkala dan penyulaman tanaman, pengendalian hama secara ramah lingkungan, serta penanaman cover crop untuk mencegah erosi dan menjaga kestabilan lereng. Drainase rutin diperiksa, gulma dikendalikan, dan evaluasi pertumbuhan tanaman dilakukan minimal setiap 6 bulan. Selain itu, infrastruktur mendukung seperti jalan inspeksi dan saluran air juga dipelihara untuk mendukung kelancaran kegiatan reklamasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Nevan. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke kriteria keberhasilan. Next. Ya, dari kriteria keberhasilan itu, yang pertama itu yang dibahas adalah penataan lahan. Di sini keberhasilan penataan lahan reklamasi PT JRBM dinilai dari terbentuknya lahan yang stabil, lereng yang aman, dan resiko erosi serta longsor yang minimal. Tanah pucuk harus disebar merata untuk mendukung kesuburan dan sistem drainase harus efektif mengalirkan air hujan tanpa menyebabkan kerusakan. Jika semua unsur ini terpenuhi, penataan lahan dianggap berhasil. Lalu yang kedua ada revegetasi. Keberhasilan revegetasi PT JRBM dinilai dari kelulus hidupan tanaman minimal 80% setelah 1 tahun dan tutupan vegetasi minimal 50% dalam waktu 2 tahun. Tanaman yang digunakan adalah spesies lokal dan ekonomis seperti sengon, jati putih, serta legum penutup tanah. Pertumbuhan tanaman dinilai dari tinggi, jumlah cabang, dan luas tajuk. Jika vegetasi tumbuh baik dan sesuai dengan target, revegetasi dianggap berhasil. Lalu yang ketiga, pekerjaan sipil. Keberhasilan pekerjaan sipil dalam reklamasi PT JRBM dinilai dari fungsi efektif saluran drainase, kolam sedimen, dan rehabilitasi jalan tambang. Infrastruktur harus berfungsi baik dalam mengelola air dan mencegah pencemaran fasilitas yang tidak digunakan harus dibongkar, diratakan, ditutup topsoil, dan direvegetasi. Jika semua infrastruktur berfungsi dan lahan dipulihkan sesuai rencana pekerjaan sipil, dinyatakan berhasil. Lalu penyelesaian akhir reklamasi PT JRBM. Yang pertama itu adalah penutupan tajuk. Target penutupan tajuk minimal 80% pada tahun ketiga. Lalu menunjukkan pertumbuhan tanaman yang baik dan perlindungan terhadap erosi. Lalu yang kedua pemupukan dilakukan bertahap dengan pupuk yang mengandung N, P, dan K.
disesuaikan dengan jenis tanaman dan kondisi tanah. Indikator keberhasilan itu tanah subur, daun hijau, dan pertumbuhan yang optimal. Lalu yang ketiga, pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Gulma dikendalikan rutin, hama dan penyakit ditangani secara ramah lingkungan. Keberhasilan ditandai dengan rendahnya gangguan dan tanaman tetap sehat. Lalu yang keempat ada penyulaman, tanaman mati atau tidak tumbuh diganti segera. Lalu jenis tanaman harus sama dengan target kelulus hidupan minimal 80% dalam 6 bulan. Ya, ini masuk ke dalam rencana biaya reklamasi. Rencana biaya reklamasi PT JRBM. Perencanaan biaya reklamasi bertujuan memulihkan lahan bekas tambang agar memiliki fungsi ekologis dan sosial ekonomi yang setara atau lebih baik dari kondisi awal. Proses ini juga merupakan kewajiban hukum yang sesuai dengan Kepmen ESDM nomor 1827 K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 dengan luas reklamasi 1,25 hektar dengan biaya disusun berdasarkan kebutuhan teknis, kondisi lingkungan, dan potensi pemanfaatan lahan jangka panjang terdiri atas dua komponen utama, biaya langsung dan tidak langsung. Ya, biaya langsung. Biaya untuk pelaksanaan fisik reklamasi di lapangan terdiri dari yang pertama itu penata gunaan lahan. Kegiatannya itu adalah perataan kontur, pemadatan, penyebaran topsoil, dan pembuatan drainase. Biaya di harga Rp3.750.000. Lalu revegetasi, kegiatan penanaman sengon dan leguminosa, pemupukan pemeliharaan selama 1 tahun dengan biaya Rp24.990.000. Lalu yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang. Kegiatan penutupan timbunan, pengelolaan drainase, penggunaan tanaman penutup, biaya 2 juta. Pekerjaan sipil atau reklamasi bentuk lain, kegiatan pembangunan jalan inspeksi, pos pantau, dan program agroforestry, biaya 5 juta rupiah. Lalu pemanfaatan void, lubang bekas tambang, kegiatan stabilitas lereng, pagar pengaman, pengelolaan air, dan pemantauan, biayanya 5 juta. Total biaya langsung adalah Rp40.740.000. Lalu biaya tidak langsung dan total biaya reklamasi. Biaya tidak langsung totalnya adalah 11 juta dengan biaya pendukung yang tidak langsung berkaitan dengan fisik reklamasi. Yang pertama itu adalah mobilisasi dan demobilisasi peralatan dengan biaya 1 juta. Lalu perencanaan reklamasi, kegiatan penyusunan desain, penjadwalan, perhitungan, bahan, dan tenaga kerja dengan biaya 2.500.000. Lalu administrasi proyek seperti pengurusan dokumen dan pelaporan dengan biaya 5 juta. Lalu yang keempat, supervisi teknis kegiatan pengawasan lapangan, evaluasi kemajuan reklamasi dengan biaya 2.500.000. Total biaya reklamasi adalah total biaya keseluruhan, itu tadi yang total biaya langsungnya 40.700.000, lalu yang biaya tidak langsungnya 11 juta rupiah. Jadi total 51.740.000 rupiah. Biaya reklamasi per hektar untuk 1,25 hektar adalah 41.392.000 hektar per hektar. Ini tabelnya bisa dilihat dengan yang tadi sudah saya sampaikan secara langsung sama. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.